surga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di tengah hujan besar, di tengah banjir, kami bersyukur kami masih bisa tiba di rumah-Mu Tuhan. Kami bangga, kami senang bisa beribadah. Karena kami tahu Tuhan layak untuk diperjuangkan. Beribadah harus diperjuangkan. Karena kami tahu Engkau pun memperjuangkan hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang tetap membulatkan hati mereka untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Walaupun mereka juga yang hari ini tidak bisa datang karena keterbatasan akses. Tuhan, kami percaya Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh tempat, oleh waktu. Baik mereka yang hadir secara onsite ataupun secara streaming, kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya ada kuasa, ada mukjizat. Kata kalimat yang keluar tepat seperti yang ingin Tuhan sampaikan. Agar hamba tidak mengajar salah, hamba boleh mengajar untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita Glow Tamrin Resident yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Senang bisa melihat gereja tetap ramai sekalipun hujan dan banjir di luar sana. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Glow Tamrin Resident. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi saudara. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Bilang saudara, saya senang duduk di samping kamu saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan belajar di minggu ketiga. Kita masih ada di sebuah tema besar. Bapak Ibu, honor and gratitude. Bapak Ibu, hormat dan ucapan syukur. Yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa ketika kita menghormati Tuhan, firman-Nya, kebenarannya, dan orang-orang yang diurapinya, maka kita akan melihat hal-hal yang manis Tuhan buatkan di tahun ini. Katakan amin. Nah mari sama-sama Bapak Ibu, saya beri judul di minggu ketiga ini. Judul khotbah saya adalah Culture of Honor. Honor Christ and honors others. Kebudayaan atau budaya menghormati. Menghormati Kristus dan menghormati sesama. Kalau saudara melihat salib, maka salib akan menggambarkan tema ini. Ketika kita menghormati Kristus vertikal, maka hasilnya kita akan menghormati sesama. Horizontal. Saya pendeta yang percaya orang yang dekat sama Tuhan gak akan nyebelin. Amin. Saya ulang sekali lagi. Orang kalau dekat sama Tuhan pasti jadi berkat untuk sesama. Amin saudara. Itu keyakinan saya. Mari sama-sama kita akan belajar Roma 12 ayatnya yang ke-10. Goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara untuk menghormati orang-orang di sekitar saudara. Rada tajam soundnya, bisa tolong diperbaikin sedikit. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Hendaklah dan saling apa? Mendahului dalam memberi. Dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa menghormati bukan soal tua, muda, posisi, jabatan. Tetapi Rasul Paulus memberikan kita sebuah info. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ketika kita menghormati orang lain, kita bukan lihat siapa duluan. Tapi sederhana, kita ingin menghormati orang lain.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menghormati one another. Gak peduli siapapun dia. Baikkah, burukkah, ramahkah, atau nyebelinkah, nguntungin atau enggak, nyakitin atau enggak. Orang itu anak Tuhan atau bukan, satu gereja atau bukan. Orang itu pernah nyakitin kita apa enggak. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, honoring one another. Kita terbiasa diajar ngormatin orang kaya. Kalau ketemu orang kaya, respon kita beda, senyum kita beda. Ketemu pejabat, respon kita beda, senyum kita beda. Kita mudah menghormati orang yang baik, orang yang pantas dihormati, betul tidak? Gampang. Tapi menjadi isu besar ketika kita harus menghormati orang yang gak layak dihormati. Tapi Alkitab saya bilang hormatilah semua orang. Karena the spirit of honor gak ada urusan sama orang lain. The spirit of honor karena kita anak Tuhan. Kita mau menghormati orang-orang di sekitar kita. Mau itu tetangga yang pohonnya, daunnya bikin rame kita punya halaman. Baik itu orang Bapak Ibu yang nyebelin hidupnya. Alkitab saya bilang if we honor God, we must honor other people. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dengar sebuah kesaksian ada orang yang kecanduan sama pornografi. Saudara, dia berhenti bukan karena pendeta yang doain, dia berhenti bukan karena terapi. Dia berhenti semata-mata ketika dia lihat aktor yang di layar komputernya, dia teringat aktor yang dia tonton di layar komputernya adalah orang yang juga diciptakan Tuhan. Seorang anak dari seorang ayah atau ibu. Dia lihat ketika perempuan di film blue porno, blue film. Dia lihat ketika perempuan itu melakukan adegan asusila. Dia ingat itu perempuan anak seorang ayah, anak seorang ibu. Dia ingat itu laki-laki anak seorang ayah, anak seorang ibu. Pengertian itu membuat dia berhenti nonton film porno. Kenapa? Karena dia menghormati. Setiap kali saudara nonton film porno, saudara sedang menonton seorang anak dari seorang ayah, seorang ibu. Bayangkan kalau itu anak kita yang ditonton oleh jutaan orang. Dan seterusnya. Jangan perlakukan orang sebagaimana orang perlakukan kita. Tapi perlakukanlah orang sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Saya ulang lagi, jangan memperlakukan orang. Alkitab bilang gini, kalau kamu baik sama orang yang baik, apa upahmu? Betul tidak? Tapi kalau kamu baik sama orang yang jahat, maka Bapa di surga akan memberikan kamu upah. Katakan amin. Jangan punya metode begini, kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo jahat, gue lebih jahat. Itu bukan anak Tuhan. Gak tahu anak siapa. Gak betul gak saudara? Kita suka bangga bilang, kalau lo baik, gue perlihatkan sisi malaikat gue. Tapi kalau lo jahat, gue perlihatkan sisi iblis gue. Come on. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan perlakukan orang sebagaimana kita diperlakukan. Tapi perlakukanlah orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Golden rules-nya Tuhan bilang gini. Sebagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukanlah orang sebagaimana kamu ingin. Kalau kamu pengen dihormati, kamu harus. Kalau kamu gak pengen diomongin, kamu jangan. Kalau kamu gak mau digigit, kamu jangan. What comes around. Oh gak ngerti Inggris ya. What comes around goes around. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau tahu diomongin gak enak, jangan. Kalau kamu pengen banyak dapat kemudahan, mudahin orang lain. Ada 3 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Yang pertama, honoring marriage. Menghormati pernikahan. In the modern era, kata cerai udah bukan lagi kata yang tabu. Di modern era, Gen Z atau generasi muda zaman sekarang, mereka lebih sibuk sama the wedding daripada the marriage. Mereka sibuk sama resepsi. Mereka sibuk sama baju pengantin. Mereka sibuk sama foto pre-wed. Ada banyak orang foto pre-wed, foto pre-wednya sampai di bawah laut. Blok.
Padahal survei membuktikan orang datang ke resepsi nggak perhatiin foto priwet, betul tidak? Mereka sampai di resepsi yang mereka tanya pertama, di mana somai babi itu? Betul? Dia makan somai babi, baru dia lihat, dia bilang, ih ceweknya kok cantik, laki-lakinya kok jelek. Teman kita bilang, tapi kaya. Oh, pendeta julid lah. Banyak orang Bapak Ibu nikah sibuk sama gaun pengantin. Padahal gaun pengantin cuma dipakai sekali. Kalau kau mau keren, pakailah hari Minggu ke gereja. Padahal orang bilang udah gila ini orang. Bapak Ibu, marriage. Kejadian 2, Allah menciptakan Adam. Ketika Adam masih sendiri, Allah mempercayakan hanya Taman Eden. Tapi ketika ada Hawa, Allah mempercayakan bumi, kuasailah bumi. Kejadian 2 kisah pernikahan, kejadian 3 iblis muncul. Iblis muncul ketika ada pernikahan. Karena pernikahanlah yang membuat Allah memberikan hak dominion, menguasai bumi. Makanya gak heran pernikahan banyak diserang oleh iblis. Dalam Kidung Agung, ayat yang ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling berhikmat. Dia dikatakan dalam Kidung Agung 1 dan 2 kisahnya falling in love. Tapi Kidung Agung sisanya konflik, ketegangan, ribut-ribut dan seterusnya. Baca Alkitab saudara. Bahkan di Kidung Agung 5 dicatat oleh Raja Salomo, kekasihnya mengetuk pintunya, nggak dibukain. Ini ayat ditulis 3000 tahun yang lalu. Masih kejadian sampai hari ini. Suami telat pulang, istri kata, gak. Kejadian 5 ayat yang ke-8, dia bukain pintu, kekasihnya udah pergi. Kenapa? Tidur di mobil dia. Hari ini saya akan ngajar saudara. Ide utama dari pernikahan adalah bertarung untuk pernikahan Anda. Bukan di dalam pernikahan Anda. Saya ulang lagi, bertarung untuk, bukan bertarung di dalam. Musuh rumah tangga kita bukan suami. Musuh rumah tangga kita bukan istri. Musuh rumah tangga kita adalah Tadi kata Pastor Andreas, musuh pendeta bukan iblis, tapi banjir. Tapi hujan katanya. Ada banyak orang rumah tangga dipikir musuhnya suami. Kita harapin apa sih? Suami orang berdosa, istri orang berdosa. Ketemu 2 orang berdosa. Makanya pernikahan Kristen gak boleh ada orang ketiga. Tapi harus ada pihak ketiga. Siapa namanya? Yesus. Ini saudara, yang hujan di luar kok yang dingin di dalam sih? Saya akan kasih saudara 6 aturan dalam berkonflik. The 6 rules. 6 aturan dalam berkonflik. Bagi yang jomblo, biar khotbah ini jadi berkat buat saudara. Pak, masih lama, kita gak pernah tahu kapan jodoh datang. Siapa tahu engkau keluar, banjir, ada perahu karet. Kau naik, samping kamu banjir, iya. Jomblo, iya. Yuk kita nyelam bareng. 6 aturan dalam berkonflik. Yang pertama, catatan saudara. Yuk, biar gak sepi-sepi amat di gereja. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat ya buat Tuhan kita. Yang pertama, dalam berkonflik dilarang memanggil dengan nama buruk. Apa maksudnya? Jangan gunakan kata-kata yang menghina identitas pasangan. Ketika saudara sedang berkonflik, mari diskusikan masalahnya, bukan serang orangnya. Saya ulang lagi, diskusikan masalahnya, bukan serang orangnya. Kalau serang orangnya kayak gini nih, memang kamu dasar bodoh, gak ada otak. Istrinya bilang, kamu gak ada otak. Anak-anaknya bilang, lo berdua gak ada otak. Itu serang apa? Orangnya, serang identitasnya. Tapi kalau diskusikan masalahnya, mama kecewa, papa lupa bayar tagihan listrik. Diskusikan, karena ketika pasangan mulai menyerang identitas, maka pasangan menjadi juru bicaranya iblis.
Entah berapa banyak rumah tangga, isunya cuma masalah bayar listrik, ributnya sampai kemana-mana. Yang kedua, mari kita cepat saja. Yang kedua, ketika lagi berkonflik, dilarang meninggikan suara. Never raise your voice. Karena ketika pasangan lagi berdiskusi, salah satu mulai meninggikan suara atau berteriak, maka dari mencari solusi bersama akan berubah menjadi perang terbuka. Biasanya kalau salah satu mulai nada tinggi, cuma dua kemungkinannya. Fight atau flight. Ngerti kan fight atau flight? Kalau orang Batak pasti fight. Kalau istrinya Batak, Ambon, Manado, kia pangan, apa? Ngana ini lama-lama orang perhatikan Ngana ini. Ngana tahu Cut Nyadin? Ya. Apalagi kalau orang Batak. Ngana tahu Singamangaraja? Tidak ada orang yang bertobat karena dibentak. Gak ada. Saya ulang lagi ya. Saya nggak pernah dengar kesaksian orang ngomong gini. Puji Tuhan, semenjak sering dibentak, saya bertobat. Betul nggak? Celakanya, udah dibentak, pakai kata binatang lagi. Ini mulut kecil ya, kecil banget. Tapi kalau lagi ngamuk, satu Ragunan muat di sini. Lu jangan belagang nggak lihat, boy, lihat ke sini. Biasanya orang yang dalam berdebat nadanya paling tinggi, teriak-teriak, biasanya orang yang salah. Betul tidak? Biasanya orang yang nadanya paling tinggi, teriak-teriak, kehilangan kendali dan orang yang salah. Dengar baik perkataan saya. Volume suara tidak menambah bobot kebenaran. Dengar baik. Tidak ada orang yang bertobat karena dibentak. Gak ada. Dan kalau kamu lagi bentak istrimu, bentak anakmu, maaf ya, dengan kalimat gini, maaf ya, anjing kamu, babi kamu. Itu perasaan gimana? Ada orang tua di gereja nyanyinya haleluya. Tapi di rumah kalau lagi ngamuk, di gereja malaikat minder lihat dia. Malaikat bilang, gila Ngana suci sekali Ngana kata malaikat. Dan di rumah kalau lagi maki anak, sampai iblis yang minder. Iblis bilang, gila kata iblis. Gue ngapain ada di dunia, gue pensiun aja deh katanya. Ini lebih iblis dari gue katanya. Tidak ada orang bertobat karena dibentak. Gak ada. Biasanya hati orang kebuka karena kalimat yang lembut. Orang kalau udah lagi berkonflik dan mereka mulai berteriak, cuman dua, narik diri atau lawan. Yang ketiga, mari kita cepat Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika lagi berkonflik, dilarang mengungkit masa lalu. Don't get historical. Ingat, misalnya nih suamimu lupa buang sampah. Jangan kau tarik, memang papa gitu dari 30 tahun yang lalu. Biasanya yang ahli sejarah ini para perempuan. Ada ibu, iya lagi, iya gitu katanya. Don't get historical. Orang kalau lagi ribut, udah misalnya ributnya soal buang sampah. Udah jangan melebar kemana-mana. Jangan jadi ahli arkeologi. Kemana-mana, gali kiri, gali kanan, gali bawah dan sebagainya. Memang ya, kamu mirip kayak mamamu. Mamanya di atas. Mamanya bilang, kamu ngomong apa? Mamanya WA apa abangnya? Mantuku ngomongin aku, abangnya datang. Mantap lah itu keluarga. Nggak betul nggak? Cuman gara-gara buang sampah. Melebar kemana? Kadang-kadang yang bikin hidup kita susah bukan iblis. Tapi siapa? Kita, lu. Bawa gue lagi lu. Kita, enak aja kita. Gue udah bertobat lama. Coba bilang kiri kanan saudara, nggak usah melebar kemana-mana. Oh, coba bilang colek,
Nggak usah kemana-mana bilang. Amin. Bu, kalau cuman masalah dia lupa beli makanan gini, memang papa nggak sayang mama. Apa hubungannya? Curhat nih. Jam 2 malam saya lagi tidur kebangun. Istri saya lihat, sayang belum tidur. Nggak, lagi salto. Dia nanya gini, sayang kamu sayang aku nggak? Dan jam 2 malam sayang sama aku apa? Ya sayang lah. Nggak ngomongnya yang sungguh-sungguh dong. Amanda Zevanya. Kalau gue nggak, udah anak 2. Udah 8 tahun kita menikah. Tapi saya mau bilang, saya mau tanya sama saudara. 1 kali 1 berapa? Gubernur Jawa Barat siapa? KDM, Bapak Aing. Kalau nanya yang make sense dong. Lu kayak gini aja lo tahu lo. Wiran yang nggak tahu dibingung nih. Ngomong apa gini sih? Bisa tambah 1. Don't get historical. Orang, karena waktu saya nggak banyak. Orang yang suka nyimpan kesalahan orang lain dan dibawa-bawa keluar akan membangun budaya. Orang nggak mau ngaku salah. Anak nggak mau ngaku salah. Suami nggak mau ngaku salah. Kenapa? Karena kalau ngaku diungkit-ungkit. Waktu zaman Yesus papa juga begitu. Diungkit-ungkit. Yang keempat, ketika lagi berkelahi atau lagi ribut, dilarang menggunakan kata selalu atau tidak pernah. Memang papa tuh nggak pernah nggak telat jemput aku. Lebay. Memang tuh papa nggak pernah sayang. Hindari kalau lagi ribut bapak ibu, jangan hiperbola bilang kiri kanan saudara. Kalau lagi berantem jangan lebay. Amin. Kata kamu nggak pernah mendengarkan aku akan membuat lawan bicara kita akan berusaha membuktikan bahwa mereka salah. Jangan pakai kalimat nggak pernah. Yang kelima, mari kita cepat. Kita lagi berkonflik, dilarang mengancam cerai. Ada orang kalau ribut, oh kita cerai aja, kita cerai aja. Orang yang kalau dikit ribut minta cerai itu orang yang manipulatif. Oke, kalau kita cerai, orang yang dikit-dikit ngantem cerai, bapak ibu adalah orang yang manipulatif. Dan saudara kalau menikah harus dari awal punya prinsip bahwa cerai bukan pilihan. Tutup pintu pelarian. Jadi kalau ribut mau seribut apapun perbaikin. Gak ada kalimat cerai. Mau sehancur apapun perbaikin. Tapi kalau dikit-dikit ribut cerai, pasti cerai. Ini kok lebih mirip seminar rumah tangga ya. Yang keenam, ini terakhir. Ketika lagi berkonflik, dilarang mengutip khotbah pendeta saat bertengkar. Ya, tolong jangan bawa-bawa kami ke dalam rumah tanggamu. Kata Pak Gideon gak gitu. Kata Pak Gideon begini. Kata Pak Gideon begini. Papa kata Pak Gideon, no, jadi larang mengutip pendeta di tengah berkonflik. Karena ini kejadian nyata. Ada suami yang benci sama saya. Bukan salah saya gak pernah goda istrinya. Saya gak pernah ganggu istrinya. Karena tiap kali ribut itu istrinya bilang, Pak kata Pak Gideon begini. Kata Pak Gideon, suami ngomong gini, Gideon bukan Tuhan. Sejak kapan saya jadi Tuhan? Jadi kalau lagi ribut ingat, jangan jadi spiritual bullying. Pakai ayat buat nyerang orang. Suami gini, firman Tuhan bilang tunduklah kepada suami. Seperti Kristus, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Istrinya juga lulusan teologi ya. Pak, kasihilah istrimu. Seperti Kristus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Mati Pak, mati. Sekarang kan ada banyak orang pakai ayat buat kepentingan pribadi. Suami-suami gak berani negur istri pakai story. Istri yang baik, siapakah yang mendapatkannya? Soal istrinya lihat dibalas lagi. Suami yang takut akan Tuhan.
Sampai orang lihat, nih berdua gila nih katanya. Yang kedua, Bapak Ibu, karena waktu saya nggak banyak. Yang kedua, honoring siapa? Ingat ya, saya ngomong ini, saya ngomong apa adanya, please hear me out. Kalau kamu dekat sama suami orang, ingat, tinggalin. Itu hak istri dan anak-anaknya. Jangan ngomong gini, Pak, tapi dia nggak bahagia sama rumah tangganya. Setan denger. Bodoh, marah-marah, bodoh amat. Bodoh amat. Ingat. Saya mau absen. Di sini ada nggak yang pelakor, angkat tangan pelakor. Gak, siapa tahu kelepasan. Saya Pak. Saya nggak menghakimi. Saya nggak menghakimi. Tapi please. Kalau lihat ada suami. Udah punya anak. Udah punya istri. Jangan ganggulah. Janganlah. What goes around, comes around. Kamu nanti nangis, cara Tuhan balas kamu sakit loh. Cara Tuhan balas kamu ngeri loh. Pak, saya sudah terlanjur ganggu rumah tangga orang, bertobat. Bertobat. Pak, tapi kami saling mencintai. Yang dari Tuhan, gak akan buat kamu jauh dari Tuhan. Yang dari Tuhan gak akan buat kamu ngerugiin orang lain. Please, for the love of God. Saya gak ngomong di cabang yang manapun. Cuma di sini saya ngomong. Bener. Kenapa? Karena baru ingat. No. Berarti ada orang di sini yang sedang berada dalam posisi yang saya omongin. Saya udah lama jadi pendeta. Saya udah ngerti betul kalau omongan ini keluar di sini, nggak keluar di sana, berarti di sini ada yang dalam kondisi itu. No judge, love only. Pak, tapi dia pelihara saya Pak. Kalau dia nggak pelihara saya bingung makan apa. Punya iman. Tuhan sanggup pelihara kamu. Kamu nggak akan punya muka lihat anaknya nanti. Kamu gak akan punya muka nanti. Saya gak benci, saya gak menghakimi. Ini omongan dari seorang anak yang rumah tangganya diganggu. Papanya dulu. Saudara gak tahu penderitaan apa yang kami berenam lewati. Karena seorang perempuan ganggu papa saya. Oke lah papa saya salah. Oke lah dua-duanya paling pengen. Kan dua-duanya is need two to tango. Iya oke lah. Bisa salah apa? Istri saya, mama saya salah apa? Ini bukan curhat ya. Tapi saya sebagai pendeta, I warn you. Saya ingetin kamu for the love of God. Demi kasih Kristus. Suami juga ingat. Jangan pisahkan ibu dari anaknya. Tidak ada penderitaan yang paling berat. Senin sampai Selasa di rumah papanya. Rabu sampai Jumat di rumah mamanya. Yang ini panggil mama, yang ini panggil bunda. Halo? Saudara sedang membuat legacy yang suatu hari kelak, dia akan ikuti jalan. Like or dislike. Saya gak marah loh, dan saya gak menghakimi. Kalau perkataan saya menyinggung saudara, saya minta maaf. Tapi demi kasih Kristus, saya ngomong ini karena saya peduli sama saudara. Nothing more, nothing less. Gak ada orang WA saya, Pak, dia lagi di Gelo tuh Pak, omongin Pak, omongin. Gak ada. Saudara boleh cek WA saya. Gak ada. Murni, saya tawanan roh. Saya terbiasa kalau naik mimbar, saya bilang Tuhan, ngomong apa aja. Nah kadang-kadang omongan saya, sampai kalau saya nonton ulang, kok gue bisa ngomong itu sih? Karena Tuhan. Yuk kita udahan aja ya. Udah boleh gak enak bahannya. Yang kedua, honoring elders. Menghormati bukan saja orang tua, tapi menghormati orang yang lebih tua. Imamat 19 ayat yang ke-32. Saya minta Bro Yosia untuk tolong bantu. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ya, engkau harus
Dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah. Saudara perhatikan deh, ada yang menarik dari tata ibadah, dari tata ayat ini. Dikatakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kata takut akan Tuhan dikaitkan dengan menghormati. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Engkau harus menaruh hormat kepada orang yang... Saya mari jujur, saya disclaimer di depan. Kalau setuju bilang setuju, kalau enggak bilang enggak setuju. Generasi sekarang itu lebih pintar dari generasi sebelumnya. Canggih dalam teknologi, canggih dalam bahasa Inggris, canggih dalam pengetahuan. Kita tuh generasi di bawah saya itu melek teknologi. Saya ngantar anak saya ke sekolah, anak 2 tahun udah jago bahasa Inggris. Karena orang bule. Anak zaman sekarang kalau soal pengetahuan, knowledge, nih. Kalau soal pintar, nih. Kalau soal teknologi, nih. Kalau soal yang namanya kecanggihan zaman, nih. Desain lah, gambar lah, coding lah, nih. Tapi soal etika, nih. Zaman dulu kalau ketemu orang tua kita gini kan, Om, Tante. Zaman sekarang apa? Betul gak? Ingat perkataan saya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Peradaban barat, keren. Tapi ambil dagingnya, buang ikan. Ambil ikannya, buang durinya. Peradaban barat keren, teknologi keren. Tapi saya lebih suka budaya timur. Budaya barat, anak main ke rumah temannya. Dia bawa temannya ke sekolah, ke rumah. Dia panggil papa temannya, hey James, how are you? Kalau anak saya Genesaret bawa temannya ke rumah, panggil saya, hey Gideon, how are you? Lo ngomong apa? Ngomong apa lo? Setuju gak sama saya? Zaman saya dulu, kalau saya naik bus, duduk, ada orang tua duduk, diri. Saya diri. Om. Honoring. Menghormati orang yang lebih tua. Ayub 12 ayat yang ke-12 kita baca yuk. 3, 2, ya. Konon hikmat ada pada orang dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Ayub 12 ayat yang ke-12 sedang mengingatkan kita bahwa hikmat tidak datang begitu saja, melainkan melalui pengalaman hidup yang panjang. Orang yang umur 50, 60, 70, 80, mereka telah berhasil melewati berbagai musim kehidupan, kegagalan, kesuksesan, suka dan duka. Mereka bisa menjaga badan mereka, mereka melewati momen-momen yang gak mudah di bangsa ini, dan mereka going through. Usia tua mereka bukan hanya tua, tapi ada banyak pengalaman, ada banyak ilmu, ada banyak wisdom. Kita bisa mencari ilmu dari buku. And by the way, buku pun ditulis oleh orang berpengalaman. Tetapi kamu duduk sama orang yang lebih tua 30-40 menit, seluruh pengalamannya dikompil jadi satu. Kalau kamu gak honoring dia, gak akan keluar tuh ilmu. Tapi kalau kamu menghormati dia, karena honor adalah akses untuk pustaka, untuk daftar pusaka, untuk perpustakaan pengalaman dia. 40 menit, 50 menit kamu duduk dengerin dia ngomong. Ketika saya memulai menggembalakan gereja, yang pertama saya lakukan, saya WA beberapa pendeta yang saya highly respect. Saya WA begini, Shalom Pastor, perkenalkan saya Gideon. Saya sedang merintis sebuah gereja dan saya diberkati oleh pelayanan Pastor. Saya boleh minta waktu gak untuk berbicara, untuk ngopi-ngopi dan belajar? Saya mau dimentorin. Waktu, tempat, jam, saya ikut Pastor. Saya WA, ting, gak dibales. Saya WA lagi dengan kalimat yang berbeda, gak dibales. Saya minta tolong teman saya yang kenal dia, tolong dong, punya waktu boleh gak? Temannya bilangin ke dia, itu Pastor gini. Dia WA saya, Shalom Gideon, bisa gak jam 2? Saya lagi sama keluarga saya, tempatnya jauh dan tinggal beberapa jam. Sama teman saya bilang, baik Pastor, saya datang. Janjian jam 2, jam 1 saya datang. 1 saya sampai. Kenapa? Saya makan dulu.
Karena bagi saya nggak sopan orang lagi ngomong, saya makan. Selesai makan, saya pergi ke kasir. Saya bilang, ini kartu kredit saya. Ini restoran saya beli. Ya enggak lah. Saya bilang, ini kartu kredit saya. Saya nanti yang bayar ya. Saya bilang, Mbak, harus saya yang bayar. Please, saya mohon. Dia datang nih, jam 2 kurang. Datang masuk, dia lihat saya udah ada. HP saya, enggak begini, tapi begini. Depan dia segini. Dia lihat tuh. 2 jam dia ngomong, saya lock my eyes sama dia. Saya catat, Pastor, kalau gereja lagi gini, respon harus gimana? Oh begini Gideon, catat lagi. Pastor, kalau kita khotbah udah bagus-bagus, terus jemaat cuma diem, itu gimana ya? Oh saya belum pernah ngalamin sih Gideon katanya. Memang kasihan juga kamu ya katanya. Selesai ngomong 2 jam, saya beliin beberapa makanan. Orang kayak gini gak butuh duit. Duitnya banyakan daripada saya. Orang gini butuh dihormatin. Mau Musa juga yang khotbah di sini. Kalau kamu sibuk sama HP-mu, gak ngormatin firman Allah, gak dapat apa-apa. Saya tahu ada banyak dari saudara yang mungkin lebih pintar dari saya, lebih kaya dari saya. Mungkin kamu di kantor CEO, mungkin kamu di kantor presiden, direktur, mungkin kamu pejabat tinggi, mungkin kamu di kantor dihormati. Tapi in the presence of God, dalam hadirat Allah, kalau kamu gak menghormati siapapun yang bawa firman di depan, bukan saya yang rugi, kamu yang rugi. Kerugian bukan di saya. Setelah dia selesai, beres. Oke Gideon, terima kasih ya. Saya antar Pastor. Saya antar ke mobil. Dia naik mobilnya. Mobil jalan, dia buka kaca. Gideon, ya Pastor. Sampai mobilnya hilang di pemandangan saya. Saya masuk. Saya WA dia. Kenapa? Karena dia jadi gembala 50 tahun, 40 tahun lebih. Dan dia very good menurut keyakinan saya. Seluruh pengalaman dia dikompil 2 jam sama saya. Siapa yang untung? Saya. Saya yang untung. Anak saya Genesaret lagi suka banget bola. Suka banget. Saya sekolahin dia di sekolah bola. Suatu hari saya nonton, dia gak bisa ngapa-ngapain. Kalah sama teman-temannya. Papa ajarin gini dong, saya ajarin. Saya ajarin ini bola, tembokin, tembak ke tembok. Gini. Saya pernah diundang sama Real Madrid. Tapi saya tolak karena saya mau jadi pendeta. Saya hampir jadi tandemnya kakak. Bim-bim. Itu yang ketawa suka musik tuh. Dia bilang gini, Papa gini bosan masa gini-gini doang. Papa gini. Papa gini lihat di YouTube. Lihat apa? Papa lempar bola nih segini-gini. Gini mau bicycle kick. Kayak Ronaldo. Saya bilang gini, Ronaldo itu umur kamu gak bicycle kick. Papa gini lihat di YouTube. Si anak zaman sekarang si. Mentang-mentang nonton di YouTube. Jangan karena papa mamamu gak sarjana, kamu sarjana. Kamu ngerasa lebih pintar dari dia. Jangan karena kamu lulusan luar negeri, papamu lulusan daerah, kamu ngerasa lebih berhikmat dari dia. Ada banyak hal yang bangku sekolah gak ajar. Tapi kehidupan mengajar dengan sangat baik. Kalau kamu gak menghormatin orang yang lebih tua, gak ada honor, maka akses gak akan dibuka. Kenapa kita bayar seminar-seminar mahal? Karena kita mau belajar dari orang yang kita anggap berhasil. Kenapa kita beli buku toko-toko dunia? Betul tidak? Young people, hear me out. Anak-anak muda, kalau saudara diberkati oleh pelayanan saya, dengar baik perkataan saya. Dengar baik perkataan saya. Kasih telingamu. Dari caramu memperlakukan orang yang lebih tua, itu berbicara banyak tentang karakter kamu. Ketemu sama yang lebih tua, makasih om. Betul?
Sorry Om. Permisi Om. Kalimat magic word kita bilang. Kalau lagi di gereja ada orang tua yang diri, kamu duduk, diri. Diri dia bilang, Om silakan duduk. Kalau tiap minggu memang males itu Om. Tapi ya hormati. Honoring. Saya gak bisa bahas lebih dalam karena waktu saya sudah habis. Yang ketiga adalah honoring children. Honoring marriage, honoring elders, honoring children. Menghormati anak-anak. Anak-anak. Saya banyak dapat DM ketika saya mengajar menghormati orang tua. Pak, gimana kalau orang tua saya abusive? Gimana kalau orang tua saya cuma minta duit? Gimana kalau orang tua saya bla 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 bla? Saya akan tutup dengan ini. Kita hidup di masyarakat yang dikenal dengan namanya sandwich generation. Betul ya? Dia nikah, punya tanggungan istri sama anak. Tapi di saat yang bersamaan dia perlu kasih bulanan sama orang tua. Celakanya gajinya di bawah UMR. Nggak kasih orang tua takut dikutuk. Kalau mau kasih tapi kurang. Jadinya gimana? Jadinya banyak rumah tangga kayak begini. Suami karena nggak mau ribut kasih ke orang tuanya sembunyi-sembunyi. Ma ini ya, jangan bilang-bilang sama istriku. Atau suami istri pura-pura miskin. Biar kalau orang tuanya lihat takut dimintain. Ini dari diam saudara, entah ngalamin, entah apa saya nggak tahu. Tapi dengar baik. Anak bukan beban, anak bukan investasi. Anak bukan beban, anak bukan investasi. Jangan berpikir gini, mama udah gedein kamu. Udah gede kamu wajib urus mama. Saya percaya itu harus diurus. Tapi jangan kasih beban. Saya gak bisa ngomong lebih dalam lagi karena waktu saya seperti saya bilang tadi. Menghormati anak berarti memberikan lingkungan yang aman. Enggak menormalisasikan kekerasan. Di sini siapa yang dididik dengan gaya VOC? Saya zaman kecil saya dididik papa saya tentara. Kalau mukul saya bapak ibu nih, kalau nggak bunyi telinga belum afdol. Papa saya kalau nampar nih, dingin, saya mau nangis, jangan nangis, ya pasti nangis lah. Tapi kalau anak zaman sekarang, anak saya gene saret, saya bilang gene dulu, oh. Gimana ketemu opungnya? Bisa stres dia. Anak zaman dulu saya gesper udah hari-hari. Digampar, dipukul udah hari-hari. Jangan menormalisasikan kekerasan. Papa dididik begitu. Zaman beda. Orang presidennya udah ganti. Zaman kamu dolar masih 2.000 Pak. Sekarang hampir 17.000. Zaman kamu Pak emas itu masih berapa puluh ribu. Sekarang udah berapa? Nggak jelas lu ngomong apa. Beri pendidikan. Beri hak kesehatan. Tidak memaksakan anak. Ada orang gini, papanya gagal jadi polisi. Anaknya harus jadi polisi. Jadi mimpi papanya didorong ke anaknya. Saya dalam anugerah Allah, saya nggak paksa Geni sama Joy jadi pendeta. Kalau Tuhan mau pakai mereka, Tuhan punya caranya. Tidak memaksakan kehendak. Bapak Ibu, saya berdoa. Saya setiap minggu saya di sini. Setiap minggu anak-anak didoakan kan. Ya tadi kan ada lagunya itu. Gimana lagunya tadi? Ya. Kok fals sih? Ya itulah ya itu. Udah nggak usah paksa, don't push it. Saya berdoa kiranya khotbah ini boleh jadi berkat bagi saudara. Kita tutup Alkitab kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami ingin membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Korban yang bukan berasal dari dompet kami saja, tapi berasal dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Terimalah Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang manis bagi kerajaan surga. Setiap kita yang memberi terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.